Bab ke-214. Senja belum lama turun saat Dr. Adam dan keluarganya akhirnya berpamitan. Rumah mulai sepi, tapi suasana hati Cecil justru semakin riuh oleh ribuan pikiran. Di ruang tengah, Mama Zelin menarik tangan Cecil dengan wajah penasaran. "Sini." "Apa, Ma? Sini dulu. Duduk." Ajak Mama Zelin, dengan malah Cecil duduk di ruang santai bersama mamanya. "Apalagi, Ma, Adam baik, ya? Lengket juga sama anak-anak." Cecil memutar mata malas. Ia tahu akan bagaimana ujungnya. "Kamu kenapa nggak mau nikah sama Adam? Dia bibit bobotnya jelas, sikapnya juga bagus, sopan." Tanya Mama Zelin. "Gak mau, ya gak mau." "Kenapa sih? Mama maksa terus." Ketus Cecil sambil menyilangkan tangan di dada. "Mama lihat kalian cocok loh, dan..." "Enggak, Mah, aku nggak mau menikah sama Adam, ataupun sama lelaki yang bukan pilihanku," tegas Cecil. Mama Zelin melipat tangan. "Kalau nggak mau sama Adam, Mama kenalin sama anak temannya Mama. Besok kamu harus mau ketemu dia." Cecil memutar mata. "Ma, ampun. Ini Mama pikir aku katalog manusia buat dijual atau gimana? Ganti-ganti calon terus." Mama Zelin justru tersenyum santai. "Ya udah, sama Adam aja kalau begitu." "Hih, Mama nih, ya? Dibilang aku nggak mau. Kok? Ma, lihat Mas Arik." "Enggak." Tiba-tiba Zizi muncul mencari suaminya. "Lah, Trik bukannya lagi ngobrol sama Papa di halaman belakang?" "Ya, nggak ada, Ma. Telepon aja. Beres." "Ada apa sih?" Saran Cecil yang entah kenapa jadi kesel sama Zizi yang tiba-tiba muncul. "Tadi janji mau jalan sama anak-anak," jawab Zizi. "Ya udah, sih. Biar ku cari lagi. Tadi handphone Mas Rik ditinggal di kamar soalnya." Cecil mendekus sambil melirik Zizi yang menjauh sambil memanggil suaminya. Mama Zelin mengamati anak gadisnya. "Sil, jangan-jangan kamu masih nungguin Jason?" Cecil seketika menoleh pada Mama Zelin. "Apa sih, Ma?" Sergahnya merasa malu karena dulunya Jason pacaran dengan Zizi. "Kamunya juga gitu, kamu kejar dia sampai ke luar negeri. Tapi, lihat dia, apa dia ngelihat kamu?" "Sudahlah." Cecil merapatkan rahangnya. "Mama yang udah," ujarnya, lalu berbalik masuk ke kamar, membanting pintu pelan. Esok harinya, langit sedikit mendung ketika Cecil berangkat kerja. Di kantor, tumpukan berkas dan rapat yang tak kunjung usai membuat pikirannya makin kusut. "Belum banget. Bikin laporan kayak gini aja, nggak bisa." "Kalian kerja dibayar? Revisi." Suara Cecil menggema. Ia yang sudah dipenuhi emosi memilih pergi dari departemennya sendiri. Ia butuh udara segar. Di taman tempat dia biasa melepas semua rasa kesalnya. Ia hirup dalam-dalam udara lembab pagi itu. "Kak Cecil, maaf, ini..." Cecil menoleh, seorang staf mendekat sambil membawa laporan di tangan. "Ini laporan yang dari produksi, Kak Cecil." Tiba-tiba saja, staf wanita itu terpeleset dan jatuh. Sayangnya, dia jatuh di dekat tumpukan material bangunan yang sedang direnovasi. "Kia!" Beberapa papan kayu jatuh mengenai kakinya. "Astaga!" Cecil langsung mendekat dan menyingkirkan. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya setelah semua papan kayu tersingkir. "Iya, aduh." Cecil jadi jengkel. "Hih, siapa sih yang sembarang naruh papan di sini? Nggak safety banget. Kamu juga. Ngapain sampai terpleset?"
Staf itu hampir menangis. Enggak tahu, Kak. Licin. Cecil mengusap wajahnya. Dia menoleh ke sana kemari, tak ada orang. Aduh, sakit banget. Rintih staf wanita itu. Sialan. Pada kemana sih? Orang-orang apa pada nggak dengar ada suara kenceng tadi? Satu pun nggak ada yang datang. Gerutu Cecil. Pov karyawan yang berada di dalam gedung. Heh, suara apa itu? Tanya salah satu staf. Cecil lagi ngamuk. Jawab yang lain. Hi, jauh-jauh ajalah. Kena pula kita. Itulah kenapa tak ada yang datang. Karena mereka sudah takut duluan dengan Cecil. Aduh, sakit. Cecil menghela napas panjang. Oke, biar aku antar ke klinik. Bisa jalan enggak? Aduh, sakit. Keluh staf itu. Cecil menghela napas lagi. Ya ampun, sialan. Gumam Cecil lalu menyodorkan punggungnya. Cepat naik. Biar ku gendong. Kak Cecil. Staf itu takut-takut. Cepetan. Seru Cecil galak. Refleks staf itu naik ke punggung Cecil walau segan. Maaf ya, Kak Cecil. Cecil mendekus, lalu berjalan dengan cepat sambil menggendong. Di klinik perusahaan, udara terasa lebih dingin. Cecil masuk, matanya langsung menyapu ruangan, tanpa sadar, mencari satu sosok yang sudah cukup familiar. Selamat pagi. Sapa dokter jaga. Ada yang bisa saya bantu? Cecil hanya mengangguk. Ini anak saya. Staf saya. Maksudnya, kakinya terkilir. Oh, ya. Silakan duduk dulu. Cecil duduk sambil menunggu. Tapi pikirannya melayang. Kemana si Adam? Tanyanya. Dokter Adam ada di klinik pusat, Mbak. Oh. Walau dalam hati, Cecil juga merasa ada yang kurang. Ya udah, aku pergi dulu. Setelah memastikan stafnya ditangani dengan baik, Cecil pergi tanpa banyak bicara. Sore menjelang. Angin bertiup lembut saat Cecil memarkir mobilnya di halaman sekolah Rizal. Adik lelakinya itu minta dijemput. Cecil mengeluh karena harus pulang lewat jalur memutar. Kenapalah si Rizal beleguk ini? Bukannya minta supir, malah aku pula yang suruh jemput. Gerutunya sambil menunggu di dekat sekolah. Tiba-tiba matanya menangkap siluet yang tak asing. Seorang pria berdiri tegap dengan postur yang tak berubah sejak terakhir mereka bertemu. Jason. Jason sedang berdiri menanti, tampak tenang dan seperti biasa. Dingin, enggan. Cecil tersenyum kecil dan berjalan mendekat. Jason. Jason menoleh. Alisnya sedikit terangkat. Oh, Cecil. Kamu ngapain di sini? Jemput adikku. Cecil melirik ke arah gerbang. Oh, sama dong. Aku juga jemput Rizal. Wah, kebetulan banget ketemu. Jason hanya mengangguk, tak berkata banyak. Hening menyelinap di antara mereka. Cecil memberanikan diri. Kamu tahu kan bulan depan ada reuni SMA? Jason menatap lurus ke depan. Tahu? Kamu datang nggak? Tanya Cecil. Kali ini lebih antusias. Jason mengangkat bahu. Lihat nanti. Cecil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kalau kamu mau, kita bisa bareng. Aku juga nggak tahu siapa aja yang datang. Tapi seru kali ya kalau bareng. Jason menoleh pelan. Lihat nanti, Cecil. Aku belum pasti. Tak lama, seorang anak laki-laki berlari ke arah Jason. Kak! Jason menyambutnya dan menepuk bahu adiknya.
Ayo pulang. Cecil hanya bisa tersenyum tipis. Ya udah, hati-hati ya. Jason hanya melambaikan tangan sedikit dan pergi. Rizal pun muncul tak lama setelah itu. Maaf lama, Sil. Cecil tersenyum lemas. Nggak apa-apa. Ayo pulang. Sesampainya di rumah, drama baru menantinya. Mama Zelin langsung menyodorkan beberapa lembar foto kepangkuan Cecil. Tuh, pilih aja. Yang ini pengusaha, yang ini PNS, yang itu pilot. Ganteng-ganteng semua. Teman-teman Mama semua bilang anak-anak mereka belum nikah juga. Cecil melotot. Ma, aku baru pulang kerja. Bisa nggak Mama stop kayak gini? Mama Zelin mengangkat bahu. Ya kalau kamu mau nikah sama Adam, Mama nggak kayak gini. Tapi kamu nolak terus. Mama juga cari yang lain dong. Cecil berdiri, meremas rambutnya sendiri. Astaga, Mama ini kenapa sih? Aku bukan proyek yang harus diselesaikan buru-buru. Cecil lalu berjalan cepat ke kamar dan membanting pintu lagi. Cecil, Mama belum selesai. Mbak, Pampers yang size M udah habis ya. Jantung Jason seketika berhenti berdetak ketika mendengar suara yang telah lama tak menyapa gendang telinganya. Tiba-tiba saja rindu itu menyapa. Iya, Mbak, untuk merek itu. Kalau yang merek lain, masih tersedia. Oh iya, udah, ini aja, Mbak. Jason mendekat ke kasir. Tangannya gemetar halus saat melihat sosok yang kini sedang berdiri depan kasir. Langkahnya semakin dekat, tapi jantungnya semakin kuat menggedor dada. Makasih, ya, Mbak. Kata sosok itu, berbalik hendak meninggalkan kasir. Pandangan matanya bertemu dengan mata Jason. Hai, Zi. Bab ke-215. Mbak Zizi, pampersnya tinggal dikit. Yang benar. Tinggal berapa? Bentar Mbak, biar ku hitung. Kata Mbak Susi dari kamar si kembar. 5 Mbak. Serunya. Wah iya ya, beneran tinggal dikit. Zizi beranjak dari duduknya di ruang bermain si kembar di depan kamar mereka. Ya udah, aku mau bermotif bunga. Wajahnya bersih tanpa polesan berat. Namun justru itulah yang membuat kecantikannya memancar alami. Erik sesekali mencuri pandang. Senyumnya kecil tapi hangat. Di dalam minimarket, Zizi mengambil roti gandum. Pampers yang dicari tak ada, jadi dia berniat mencari di tempat lain. Ketika tiba di kasir, dia meletakkan barang belanjaannya dan mengeluarkan dompet. Oh, nggak ada. Ya Mbak? Iya, Mbak. Ada size M merek lain kalau mau. Oh, nggak Mbak. Makasih. Usai membayar, Zizi berbalik meninggalkan kasir. Seketika dadanya menghangat oleh kejutan yang tak diundang. Jason. Suaranya hampir tak percaya. Laki-laki itu berdiri di sana, dengan wajah yang masih sama, hanya sedikit lebih matang. Rambutnya lebih rapi, dan tubuhnya tampak lebih tegap. Tapi mata itu masih memandang Zizi dengan cara yang sama seperti bertahun-tahun lalu, seperti dunia berhenti berputar. Hai, lama nggak ketemu. Ujar Jason, tersenyum ragu. Zizi tersenyum, sopan tapi terukur. Lama sekali. Kamu baru pulang dari luar negeri? Baru beberapa hari yang lalu. Aku kesini nyari kopi lokal yang bikin kangen. Nggak nyangka ketemu kamu. Ya, dunia kecil. Jawab Zizi dengan senyum ramah. Ia berusaha menjaga nada suaranya ringan, walau jantungnya sempat berdebar karena keterkejutan. Jason menatapnya penuh. Kamu kelihatan bahagia. Cantik, seperti dulu. Zizi terkekeh pelan. Waktu mengubah segalanya, Jason. Tapi terima kasih. Kamu juga tampak lebih dewasa sekarang.
Jason mengangguk. Aku banyak mikir soal masa lalu. Tahu nggak? Zizi membuang pandang sejenak, menyusun kata. Masa lalu memang tempat yang baik untuk belajar. Tapi bukan untuk tinggal. Sebelum Jason sempat membalas, suara kecil memanggil dari lorong sebelah. Mama! Ryan berlari kecil dengan kaki mungilnya, memeluk kaki Zizi. Zizi tersenyum dan merunduk, mengelus kepala putranya. Ini Ryan, katanya sambil menoleh ke Jason. Salah satu dari 3 jagoan kecilku. Jason terpaku. Matanya bergeser dari Ryan ke Zizi. Ada keheningan panjang yang penuh makna. Dia, anakmu? Tanyanya pelan. Dengan Mas Erik? Zizi mengangguk. Iya. Kembar 3. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jason tertawa kecil, tapi getir. Wow. Kamu benar-benar sudah menjalani hidup ya, Zizi menatap Jason dengan mata yang lembut. Aku bahagia, Jason. Dan aku harap kamu juga akan begitu. Jason ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup. Zizi lalu berdiri, menggandeng Ryan, dan mengangguk sopan. Senang ketemu kamu. Kita ketemu lagi di acara reuni sekolah. Dia melangkah keluar. Jason tetap berdiri di tempatnya, memandangi punggung Zizi yang menjauh, hatinya terasa runtuh perlahan. Begitu banyak yang ingin ia sampaikan, tapi waktu telah menutup pintunya. Di luar, Erik sudah menunggu di dekat mobil bersama Sayan dan Zara. Maaf lama, tadi ketemu orang lama, ujar Zizi sambil membuka pintu. Jason, tanya Erik tanpa nada cemburu. Zizi menoleh padanya, tersenyum. Kok tahu? Feeling. Kamu tadi agak beda waktu keluar. Zizi duduk di kursi penumpang depan, menoleh pada suaminya dengan mata teduh. Mama cuma mau bilang, Papa Rick nggak perlu khawatir. Mama ketemu masa lalu, tapi hati ini sudah penuh sama Papa Rick dan anak-anak. Rick menggenggam tangannya. Papa nggak khawatir. Papa paling tahu siapa mama kesayangan anak-anak. Kesayangan papanya juga enggak. Kalau enggak, anak-anak nggak akan lahir. Zizi mencium punggung tangan Erik. Kita punya segalanya, yang kamu, aku, dan 3 cahaya kecil kita. Itu cukup buatku. Selamanya. Mobil pun melaju perlahan menyusuri jalan kecil, meninggalkan minimarket dan kenangan yang tak lagi berdaya di belakang. Cecil, besok kamu ketemu sama teman mama di X-Resto. Tidak ada penolakan, atau papa bertindak. Cecil menahan geram. Lagi-lagi mamanya memaksakan sebuah hubungan dengan perjodohan. Mama ini sama sekali gak ngertiin anak sendiri. Gumamnya sebal. Aku harus susun strategi. Tapi apa? Sambungnya mengetuk-ngetuk ponsel di meja.
Gumamnya lirih. Aku minta tolong dia saja. Semoga ini berhasil. Cecil menelusuri sosial media Jason. Karena dia gak lagi memiliki nomor pria itu. Pesan telah dikirim. Ia menunggu balasan dengan sabar. Namun, dia hanya bisa menelan rasa pahit. Jason sedang aktif. Tapi 1-2 jam berlalu, tidak membuka pesannya. Jason, jahat sekali kamu. Bisiknya lirih, nyaris seperti doa yang tak yakin akan dijawab. Ia mengetuk-ngetuk meja dengan pena. Kepalanya pening. Perjodohan yang membuat dadanya sesak dan kepalanya cenat-cenut. Aku bukan barang lelang, Ma. Gumamnya sinis sambil memijit pelipis. Sore menjelang, Cecil melangkah lesu menuju lobi kantor. Langkahnya berat seperti beban pikiran yang tak kunjung reda. Tapi di sana, berdiri seorang pria tinggi dengan kemeja biru muda dan senyum hangat. Dr. Adam. Cecil? Sapa Adam. Tunggu sebentar, aku cuma mau titip ini. Ia menyodorkan kantong belanja kecil berisi mainan. Buat Ryan, Zayan, dan Zara. Mereka suka main tembak-tembakan, kan? Cecil mengambil kantong itu dan mengangguk pelan. Tumben baik banget. Ya, aku kan emang baik. Dr. Adam nyengir. Cecil mendekus. Terima kasih. Mainannya. Mereka pasti senang. Kalau gitu, aku balik, ya. Dr. Adam bersiap pergi. Namun sebelum dia berbalik, Cecil memanggilnya. Dr. Adam. Adam menoleh. Iya. Kamu datang kemari hanya untuk ini? Tanya Cecil menggangkat mainan di tangan. Iya. Aku masih ada tugas malam ini. Jetty, sekalian saja. Kantor lebih dekat daripada rumahmu. Cecil menganggukkan kepalanya. Aku bisa minta tolong sesuatu enggak? Wajah Adam berubah serius. Apaan? Cecil menarik napas. Besok, aku harus ketemu cowok yang mau dijodohin sama aku. Tapi aku mes banget. Bisa nggak kamu pura-pura jadi pacar aku? Adam menaikkan alis, lalu tertawa kecil. Apa? Ih, bisa nggak? Cecil geram, sekaligus malu. Aku nggak mau dijodohin, Dam. Biar orang itu mundur. Setelah jeda singkat, Adam mengangguk. Oke, Cecil, aku bantu. Keesokan harinya, matahari sudah merunduk ketika Cecil duduk di sebuah kafe semi outdoor yang elegan. Dia melirik jam tangan untuk kesekian kali. Rasa kesal sudah mendidih di dadanya. Mana sih, Dr. Adam? Janjian jam 6. Ini udah hampir setengah 7. Ia menyesap minumannya. Kesal. Tangannya mengusap rambutnya yang tertata rapi, tapi hatinya berantakan. Lalu, seseorang muncul. Lelaki berjas rapi, rambut tersisir licin, dan senyum yang terlalu percaya diri. Cecil, ya, aku Aldi. Anak teman Tante Zelin. Cecil mengerucutkan bibir. Iya, duduk aja. Begitu Aldi duduk, percakapan yang terjadi lebih banyak satu arah. Aldi bicara panjang lebar tentang pekerjaannya, rumah barunya, mobilnya yang hanya 2, dan bahkan tentang mantan-mantannya yang katanya semua susah move on. Cecil, kamu itu cantik, tapi kayaknya terlalu kaku. Ya, makanya belum nikah-nikah. Ujar Aldi tanpa sadar betapa menusuknya kata-katanya. Cecil nyaris membanting gelas. Maaf ya, aku nggak minta dinilai. Aldi tertawa meremehkan. Ya, aku cuma jujur aja. Perempuan zaman sekarang tuh harus bisa lebih fleksibel. Atau ya siap-siap aja jadi perawan tua. Cecil mengepalkan tangan di bawah meja. Matanya mulai panas. Lalu, tepat saat ia hendak bicara,
Suara yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang. Maaf telat, sayang. Cecil menoleh. Dr. Adam berjalan cepat ke arah meja mereka. Wajahnya tenang, tapi ada keberanian dalam caranya menatap Aldi. Maaf, tadi habis antar anak kita ke rumah eyangnya dulu. Cecil nyaris tersedak. Anak? Bersamaan dengan suara Aldi yang sama kagetnya. Oh, iya. Maaf. Adam mengulurkan tangannya pada Aldi. Dr. Adam Handoko. Apa? Aldi menyalami. Saya suami Cecil. Apa? Cecil seketika menoleh pada Adam. Mulutnya terbuka lebar. Kami memang baru menikah siri. Orang tua Cecil belum memberi restu. Ucapan Adam terdengar meyakinkan. Ia duduk di sebelah wanita yang masih menatapnya dengan mata terbelalak. Ia menyodorkan ponsel. Di layar, foto dirinya, Cecil, dan Zayan di taman bermain dangken. Ini waktu kita jalan minggu lalu. Ujar Adam sambil tersenyum manis ke arah Aldi. Kami memang belum menikah resmi, baru nikah siri. Tapi cinta nggak butuh legalitas untuk kami saling menjaga dan mencintai. Anak ini anak kami. Cecil diam, terlalu syok untuk menyanggah. Tapi dalam diamnya, ia tak bisa menahan senyum tipis yang mulai muncul di ujung bibir. Adam terlihat begitu meyakinkan. Bahkan dia sendiri nyaris percaya bahwa itu semua nyata. Aldi berdiri dengan gusar. Kalian mempermainkanku? Adam menatap tenang. Tidak. Aku hanya memperjelas posisi Cecil. Dia tidak sedang tersedia untuk menjalin hubungan baru. Aldi mendengus dan melangkah pergi dengan langkah keras, meninggalkan aroma parfumnya yang terlalu kuat dan kesombongannya yang terinjak. Begitu ia pergi, Cecil membuang napas panjang. Kamu gila, bilang kita udah punya anak. Ujarnya dengan sebal. Dr. Adam hanya terkekeh kecil. Bab ke-216. Kamu apa-apaan? Sih, sampai ngaku segala kalau kita nikah siri. Cecil memprotes dengan mata mendelik dan tangan yang mencubit. Bab ke-216. Kamu apa-apaan? Sih, sampai ngaku segala kalau kita nikah siri. Cecil memprotes dengan mata mendelik dan tangan yang mencubit pinggang Adam. Dr. Adam malah tertawa. Sorry. Tapi, ini berhasil. Kan? Lihat. Dia langsung pergi. Jawabnya enteng. Masalahnya, kalau dia ngadu gimana? Kita tinggal sangkal aja. Jawab Adam lagi, enteng. Lagian tadi jengkelin banget, soknya minta ampun. Cecil memutar mata malas. Pokoknya kamu harus tanggung jawab jika sampai jadi masalah. Tanggung jawab ya jawab nanti. Ucap Dr. Adam enteng. Ia memandang menu yang sudah siap di atas meja. Ini kamu yang pesan. Bukan. Si Resa. Itu. Boleh juga dia. Hahaha. Gara-gara dia pergi. Jadi aku yang bayar.
Gerutu Cecil cemberut. Tidak apa-apa, anggap saja kompensasi karena sudah menyewaku jadi suami bayaran. Cecil mendelik sebal. Namun, pada akhirnya, mereka makan malam berdua. Seusai makan malam, wajah Cecil ditekuk-tekuk. Ia melirik Adam yang bahkan tidak membayar walau setengah harganya saja. Tapi lelaki menyebalkan itu malah nyengir kayak nggak punya dosa. Terima kasih makan malamnya. Cecil hanya mendekus. Malam menggelap seperti tirai beludru yang menutup langit. Lampu-lampu halaman menyala redup saat Cecil turun dari mobil. Tumit sepatunya menjejak jalan setapak batu alam yang membelah taman kecil di depan rumah. Angin malam berembus pelan. Tapi jantungnya berdetak terlalu cepat untuk merasakannya. Di teras, Mama Zelin berdiri dengan tangan bersendekap dan sorot mata yang tak bisa disalahartikan. Wajahnya tenang, tapi aura dinginnya membuat Cecil merinding. Ia menelan ludah. Ini pasti soal tadi. Batinnya. Brengsek itu pasti yang lapor. Masuk. Kata Mama Zelin tanpa sapaan manis seperti biasanya. Dengan langkah hati-hati, Cecil masuk ke dalam rumah. Tapi langkahnya terhenti seketika saat ia melihat siapa yang duduk di ruang tamu. Sepasang suami istri parubaya menatapnya dengan wajah campuran antara canggung dan ingin tahu. Selamat malam, Tante, Om. Sapanya kaku. Mereka adalah orang tua Dr. Adam. Ya Tuhan, ini makin kacau. Batin Cecil lagi. Kenapa Jetty ada orang tua si dokter gila itu? Dusuk, Sil. Kata Mama Zelin. Dengan jantung berdebar kencang, Cecil duduk. Sebelumnya, dia menyalami dan mencium tangan para tetua. Tak lama kemudian, terdengar pintu diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Dam. Pintu depan terbuka. Adam muncul dari sana. Wajahnya jelas-jelas bingung. Tatapannya langsung bertaut dengan milik Cecil. Mereka saling mengirim sinyal kebingungan tanpa suara. Duduk. Tegas Papa Abimanyu, yang tiba-tiba muncul dari balik koridor. Cecil dan Adam duduk berdampingan di sofa panjang. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat penuh kehangatan kini seperti ruang interogasi. Jetty, begini, Sil, Dam. Mama Zelin membuka suara. Tadi, mamanya Aldi menelpon dan marah-marah sama Mama. Katanya, Mama sudah mempermainkan dia dan Aldi. Mereka bilang, Cecil sudah menikah. Cecil sudah keringat dingin. Dan yang lebih mengejutkan, suaminya Dr. Adam Handoko. Mata Mama Zelin menguliti kedua pesakit di depannya. Jelaskan sekarang juga, apa maksud kalian berpura-pura jadi suami istri di depan calon jodoh Cecil? Suara Papa Abimanyu tegas dan dingin. Atau kalian sudah menikah tanpa kami ketahui? Cecil cepat menggeleng. Enggak benar, Pak. Gimana kami bisa menikah kalau walinya saja tidak tahu? Terus, kalian melakukan penipuan. Cecil membuka mulut, mencoba menjelaskan. Mah, Pak, aku udah bilang gak mau dijodohin. Kenapa kalian maksa banget? Masih tanya kenapa? Sergah Mama Zelin. Cecil, gara-gara tindakanmu, hubungan Mama sama Jentika Jetty hancur. Itu salah Mama sendiri, kenapa mesti jodohin Cecil sama anak teman Mama sendiri? Jawab Cecil tak mau kalah. Mana orangnya juga gak jelas. Tahu nggak? Gara-gara Mama jodohin Cecil kayak gini. Dia bilang aku perawan tua dan tidak laku. Tapi dengan cara mengarang cerita bahwa kalian sudah menikah dan punya anak. Potong Papa Abimanyu. Matanya membakar. Itu membuat kau sendiri dan wajah keluarga kita buruk. Kamu mempermalukan keluarga. Cecil. Ujar Mama Zelin keras. Dianggap sudah menikah siri. Punya anak. Dan disebarkan ke orang luar. Adam akhirnya angkat bicara,
tenang namun tegas. Maaf, Om, Tante, kalau semua ini jadi keributan. Ia menoleh ke arah orang tuanya. Jelas ini jadi keributan. Mereka tidak terima dipermainkan begini. Kami memang punya hubungan. Aku Adam. Cecil menoleh cepat. Wajahnya syok. Apa? Kita punya? Sekali lagi, Cecil dibuat terkejut dengan pengakuan Adam. Jujur saja, kami tidak suka dijodohkan-jodohkan begini. Oh, begitu? Jadi kalian mengakui punya hubungan? Lalu kenapa kalian menolak kemarin? Kata mamanya Adam. Gak mau dijodohin ya? Timpal Papa Abimanyu mendengus. Kalau begitu, sekalian saja kalian menikah. Apa? Mata Cecil membulat melebar. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa waktu kemudian, malam semakin larut. Di taman belakang rumah yang disinari lampu-lampu gantung kecil, Cecil berdiri memeluk lengan, mencoba mengatur napas yang tak kunjung tenang. Adam berdiri di sampingnya, memandangi langit yang mulai bertabur bintang. Tangannya tersimpan di saku celana. Ini semua gila. Gumam Cecil akhirnya. Maaf, kata Adam pelan. Cecil menoleh, menatap wajah pria itu dengan mata membara. Kenapa kamu bilang kita punya hubungan? Kenapa kamu tidak biarkan aku yang bicara? Adam menatapnya tenang. Kamu sudah bicara dari tadi, dan ucapanmu tidak membuat lebih baik. Tapi sekarang kita malah mau dinikahkan. Bisik Cecil, jengkel. Menurutku, ini lebih baik. Cecil menghela napas. Apa? Lebih baik katamu? Iya, lebih baik nikah sama aku. Kamu jadi terbebas dari perjodohan. Tapi, aku jadi terjebak sama kamu. Adam terkekeh pelan. Cecil mendelik sebal. Malah ketawa lagi. Apa ini rencanamu? Tuduhnya makin sebal. Yang nyuruh aku datang siapa? Yang memintaku jadi pacarmu siapa? Cecil menyentak napasnya kesal. Ia menyesali langkahnya sekarang. Terus, sekarang gimana? Tanyanya setengah pasrah. Adam menatapnya lembut. Ya udah, kita nikah aja. Tidak ada perjodohan. Tidak ada keributan. Orang tua kita juga sama-sama senang. Cecil terdiam. Angin malam membelai rambutnya yang tergerai. Di balik kekesalannya, ada getar lembut yang sulit ditepis. Mama dan papaku sudah tua. Aku juga ingin membuat mereka bahagia dengan melihatku menikah. Aku nggak mau nikah, Dam. Cecil mengusap wajahnya. Ada seseorang yang masih aku tunggu. Jason. Cecil seketika menoleh. Kau tahu? Beneran dia? Setelah sekian tahun? Cecil berdecak. Eda menjita kepala Cecil. Aduh, apa-apaan sih? Protes Cecil memegangi kepalanya. Adam terkekeh kecil. Karena terlalu kesal, dia membalas menggampar kepala Adam. Tapi, lelaki itu berhasil menghindar. Kamu! Mata Cecil mendelik sebal. Adam malah tertawa. Cecil anggap itu hinaan. Dia menggunakan tangan yang lain untuk menjangkau kepala Adam lagi. Tapi, tak sampai karena Adam menangkisnya dan menghindar. Hiih! Sini kamu! Tentu saja, Adam berlari menjauh. Mana mau dia kena tabok Cecil. Dari balkon atas Sisi tersenyum melihat sejoli di bawah sana sedang kejar-kejaran. Apa yang menarik di bawah sana? Sepertinya, kita bakal punya anggota keluarga baru. Rick ikut melihat ke bawah. Baguslah kalau mereka jeti. Aku gak perlu khawatir kalau serumah sama adik ipar yang jadi bagian dari masa lalu istriku. Zizi tersenyum. Masa lalu tempatnya di belakang.
Masa depan ada di sini, di depanku. Untuk sesaat bibir mereka saling bertautan. Besok, ada reuni sekolah. Mas sama anak-anak harus ikut. Kenapa? Kamu takut ada yang godain kamu? Zizi terkekeh. Iya, dong. Kalau ada papa, sama anak-anak, rasanya seperti lagi dijagain. Bab ke-217.